Oke, jadi welcome back to Silent Trader Academy Channel. Ya, masih berjumpa kembali dengan saya Om Silent di kesempatan morning briefing spesial tanggal 2 Juni 2021, hari pertama trading kita di bulan Juni. Ya, bulan baru tentunya. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kepercayaan teman-teman member VVIP sekalian. Bulan Maret, bulan yang menurut saya bulan terberat di tahun 2021 ini, sementara berhasil kita lewati dengan meskipun kurang maksimal tapi lumayan banget gitu ya. Sebentar saya tunjukkan apa namanya win rate-nya ya, sebentar. Ya. Oke, nah ini adalah win rate-nya. Saya belum share, nanti saya share juga di channel gitu ya. Ini merupakan rekapan trading kita selama sebulan kemarin. Ya, memang trading kita sedikit. Kenapa? Karena saya benar-benar konservatif untuk memilih, memfilter saham yang ditradingkan, sehingga ya marketnya lagi jelek dan sahamnya tidak banyak. Ya, ini rekapannya. Jadi ini trade yang done, artinya yang kita sudah endingnya entah itu cut loss atau entah itu taking profit. Nah, yang taking profit ya, yang taking profit itu total 22, yang cut loss 5. Yang cut loss ada Java, Elsa, IMJS, Simpe, Kija. Ya, kita tahu lah ini emiten yang mana kita cut loss itu semua pas di tanggal sini nih. Ya, di habis lebaran. Kita cut loss seminggu semua habis di sana. Nah, tapi alhamdulillah after itu ya kita masih membukukan profit yang luar biasa. Bahkan salah satu ini mari menu sore itu bahkan sudah sampai TP2-nya. MTech ya, ini wins lagi ya. Lalu ada ASA gitu ya dan lain sebagainya. Nah, ini merupakan dari awal kita trade ya, ini rekapannya. Ya, memang win rate kita tidak sebagus bulan April 91% karena memang marketnya kurang kondusif, dan harapannya bulan Juni akan lebih better. Nah, lalu saya mau infokan ya untuk teman-teman semua, teman-teman ini member lama masih pakai harga lama untuk perpanjang. Ya, teman-teman yang mau perpanjang masih pakai harga lama. Tapi kalau teman-teman putus tidak perpanjang, habis itu minggu depan join lagi, teman-teman sudah akan diberlakukan tarif baru. Jadi ini masih akan terus berlanjut sampai mobile apps-nya launching. So, buat teman-teman yang mau manfaatin, ya mungkin bisa lah 3 bulan perpanjang. Manfaatin aja mumpung harganya masih harga lama. Ya, ini kurang lebih seperti itu. Jadi, luar biasa sebenarnya. Nanti saya juga tunjukin porto yang memang saya pakai untuk trading full saham-saham yang saya rekom. Itu plus di bulan Mei. Meskipun plusnya nggak besar, tapi masih plus. Ya, nanti saya cerita. Nah, lalu untuk market juga ada hal menarik. Ya, ini market ini ada hal menarik yang akan saya sampaikan. Jadi ada sesuatu lah pokoknya yang menarik terkait teknikal dari IHSG kita. Ya, teknikalnya bagus apa jelek? Lebih ke arah bagus. Ya, jadi ini hal yang luar biasa untuk market kita. Ya, tapi nanti kita cek dulu. Ya, nanti akan saya cek. Anda tonton morning briefing, itu saya akan jelaskan full di market di sana. Oke, nah kalau sudah seperti janji yang saya info ya, bahwa per hari ini ya, saya record hari Selasa ya, mohon maaf agak sedikit malam karena baru balik dari Jakarta, baru balik ke Jakarta seperti itu. Nah, project stock kita panduannya itu sudah clear. Nah, ini masih dalam bentuk Word, nanti saya akan convert PDF seperti itu dan saya akan masukkan ke dalam Google Drive. Ya, saya akan masukkan ke dalam Google Drive, saya akan taruh di sana. Ya, seperti itu. Oke, jadi Anda tolong dibaca, saya cerita sedikit terkait project stock. Ya. Nah, kenapa sih kok bisa muncul project saham teknologi ini? Nah, karena saya melihat bahwa ya, saya melihat bahwa kita ya, khususnya market kita sekarang tahun ini baru titik awal. Ya, jadi kalau saya mau gambarkan gitu ya, kalau saya mau gambarkan ini sebenarnya baru kayak titik awal, teman-teman. Ya. Jadi kalau Anda belajar yang namanya Elliott Wave gitu ya,
ya. Jadi ini ada wave 1, ya, wave 1 itu yang ini. Ini wave 1, ya. Lalu pada saat penurunannya ini adalah wave 2, ya. Disambung nih dengan wave 3. Ini teori dasar elite wave ya. Lalu ini adalah wave 4, ya. Dan ini adalah wave 5, wave terakhir sebelum dia nanti akan downtrend. Nah, yang saya lihat untuk saham-saham tech stock ini, khususnya di market kita, beda ya. Kalau di market luar itu sudah lama sekali bullish. Nah, kalau kita ini baru start tahun ini, ya. Jadi baru start tahun ini. Jadi kalau saya asumsikan kita masih berada dalam wave 1, teman-teman, ya. Kita masih berada dalam wave 1, masih di sini. Nah, maka dari itu secara jangka panjang, saya bilangnya jangka panjang ya. Nah, secara jangka panjang prospeknya masih sangat bagus. That's why saya mencoba membuat suatu program yang sesimpel mungkin, sesederhana mungkin diikuti. Ya, terciptalah nanti ada panduan tata cara tanya jawab dan sebagainya, itu sudah tersedia semua. Jadi Anda tidak bingung. Nah, intinya ialah karena kita masih berada di sini, ya, maka secara jangka panjang oke banget. Nah, tapi sekali lagi yang harus saya sampaikan ialah ada 3 hal. Ya, ini saya tidak bicara terkait saham teknologi saja, saya tidak bicara terkait khusus untuk saham teknologi. Dalam kondisi apapun, dalam sektor apapun, saham apapun, baik itu invest jangka pendek, invest jangka panjang, apalagi kita ngomong jangka panjang, Anda perlu 3 hal yang harus Anda kuasai, yang harus Anda tentukan terlebih dahulu. Ini 3 hal utama kalau Anda mau sukses dalam project stock ini, ya. Dan ini merupakan hal dasar yang harus Anda kuasai kalau Anda mau berinvestasi. Nah, yang pertama ialah pertama Anda harus kenal, ya. Kak, saya sebutnya di sini Kak. No. Anda harus tahu emiten yang Anda investasikan ini emiten apa sih? Ya. Jadi nah, mungkin teman-teman tanya, "Om, mungkin gak sih kalau semua saham teknologi semuanya naik?" Tidak. Ya. Contohnya gampang, bank kecil deh. Bank kecil itu ketika isu bank digital semua naik. Dari yang gak jelas sampai yang jelas semua naik. Nah, in the end yang benar-benar naik itu cuma 1-2 yang benar-benar digital. Sisanya hancur. Ya, sisanya hancur. Dan sama di kemudian hari pun misal ada hype sektor apalagi, itu juga sama. Hanya yang benar-benar berfundamental kuat, berprospek bagus yang akan terus bullish. Dan inilah fungsinya, pertama kita harus tahu emiten yang kita investasikan itu emiten apa sih? Ini hal pertama. No. Ya, jadi Anda harus tahu emiten yang Anda invest itu apa. Nah, cari-cari tahu gimana? Baca berita, baca laporan keuangan, gali lewat websitenya. Ya, banyak lah. Atau Anda minta channel ke orang sekuritas marketing. Lu ada gak sih research untuk emiten ini? Orang sekuritas pasti dapat. Ya, harusnya pasti ada. Kalau memang Anda kenal dengan sekuritas. Nah, seperti jadi project ini kami, ya, saya dan staff itu tidak memprovide kita beli ini aja ya, kita beli, tidak. Jadi kita hanya memprovide yang sudah kita filter dari sisi likuidasi. Total ada kurang lebih 16, ya, 16 emiten saat ini. Bisa bertambah, bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Nah, mungkin 16 ini bisa Anda kerucutin lagi sesuai karakteristik Anda. Jadi Anda harus tahu dulu. Ya, misalnya saham apa nih? Tefas misalnya. Atau Samlak. Ya, pokoknya ini perusahaannya perusahaan apa ya? Nah, Anda harus tahu dulu. Nah, kalau Anda sudah tahu, ini perusahaan bagus. Ini bahkan keuangannya sudah mencatatkan hasil positif, cash flow positif, hutang rendah, pendapatan bertumbuh secara signifikan, Anda lanjut ke step 2. Step 2 ialah T. Apa itu T? Yaitu time frame. Ya, time frame. Jadi hal penting yang harus Anda kuasai itu ialah time frame, teman-teman. Kenapa? Karena Anda sudah tahu prospeknya bagus, tapi time frame Anda salah, Anda belum tentu profit. Ini berlaku untuk investasi di emiten apapun.
Setuju ya? Contoh seperti ini. Contoh emiten apa ya? Oke, saya cerita sedikit terkait emiten di VVIP Silent Investor dulu. Ya, pertama kita start VVIP Silent Invest itu 3 emiten. A, B, dan C. Ya, A dan B dalam 2 bulan itu sudah naik. Bahkan salah satunya 100% nggak nyampe 6 bulan. Waktu itu ada. Ya. Nah, si C di saat A dan B naik, si C tidak naik. Ya, malah cenderung si C-nya koreksi. Ya, C-nya cenderung koreksi. Nah, kalau time frame Anda pendek, time frame gue invest 3 bulan, maka C-nya cut loss. Nah, tapi apa yang terjadi? Setelah per detik sekarang, ya total Silent Invest ini sudah berdiri hampir 8 bulan. Ini emiten sudah hampir multi bagger juga. Dan bahkan kenaikannya lebih banyak dibandingkan A dan B saat ini. Nah, jadi time frame itu penting sekali. Nah, lalu saya kasih clue. Om, kalau saya bicara terkait saham teknologi, time frame saya berapa? Minimal banget di atas 1 tahun. Kenapa begitu? Karena saya tadi sudah cerita. Cerita apa sih, Om? Cerita bahwa saya tadi sudah cerita bahwa kita ini masih berada dalam fase Elliott Wave 1. Dan kalau Anda lihat, setiap siklus itu pasti ada siklus downtrendnya. Jadi ditandai dengan Wave 2 dan Wave 4. Jadi apa yang kita lihat sekarang ini menurut saya masih di siklus 1. Cuman kita tidak tahu nih, apakah siklusnya masih di awal sini atau sudah capai siklus puncak. Maka dari itu time frame-nya harus Anda panjangin. Ya, investasi resikonya semakin rendah kalau time frame kita semakin panjang. Setuju ya? Oke ya, jadi resikonya kalau kita mau resiko rendah, time frame-nya kita panjangin. Nah, pertama kita sudah tahu, oke, perusahaannya bagus. Jadi apa yang harus ditakutkan? Nah, tinggal Anda sesuaikan dengan time frame. Jadi saya kasih kategori batas minimal 1 tahun. Bahkan bisa lebih, 3 tahun, 5 tahun, bahkan 10 tahun. Karena kalau bicara teknologi, tidak cuman sebulan 2 bulan baru akan kelihatan. Ya, dia 1 tahun 2 tahun mungkin baru benar-benar terlihat hasil nyatanya secara kinerja. Kalau sekarang kan kita masih assumption, kita masih proyeksi, kita masih berekspektasi. Oh nih, kalau ini join, ini ada investor asing, ini ada investor ini, bla bla bla, ini merger dan sebagainya. Tapi kan hasilnya belum ada. Dan untuk pembuktian hasilnya itu butuh waktu 1 tahun, 2 tahun, atau mungkin bertahun-tahun. Jadi minimal saya kasih time frame 1 tahun. Ya, jadi Anda harus komitmen. Nah, lalu kalau sudah, yang ketiga, kalau sudah Anda tahu perusahaannya bagus, Anda sudah tentuin time frame. Yang terakhir ialah Anda menggunakan money management. Ya, Anda gunain yang namanya MM. Ya, Anda gunain yang namanya money management. Ini penting. Ya, money management. Nah, satu hal yang harus Anda ketahui dari money management, ini saya bagi jadi 2. Yang pertama ialah pastikan uang dingin. Kenapa? Ya karena saya sudah kasih clue di yang kedua bahwa time frame kita harus panjang. Berarti kalau time frame kita panjang, uang yang kita gunakan harus benar-benar di luar uang darurat. Ya, in case Anda terjadi apa-apa, amit-amit, ataupun Anda perlu uang mendadak untuk kepentingan apapun, Anda tidak akan jual saham Anda. Karena salah satu kunci keberhasilan investasi selain K dan T itu ialah M. Money management, dan salah satu M itu adalah uang yang Anda gunain ini uang dingin atau tidak. Masuk akal ya. Jadi ini adalah step yang ketiga, money management. Lalu yang berikutnya ialah selain uang dingin, Anda harus tetap diversification. Ya, misalnya nih, dalam sektor teknologi itu kan subsektornya banyak sekali. Ada yang memang di bagian infrastruktur dari teknologinya, ada yang memang di bagian, saya jujur kurang terlalu expert kalau bicara dengan saham teknologi. Nah, tapi yang jelas di dalam teknologi ini luas. Ya, kita kalau ngomong teknologi ini luas dan banyak subsektor. Nah, in case Anda mau invest di 2 emiten teknologi, pastikan 2 emiten tersebut memiliki sektor yang berbeda, subsektor yang berbeda. Misalnya yang satu khusus dalam server atau clouding dan sebagainya, ya jaringan dan sebagainya. Misalnya satu lagi
memang ya berbasis aplikasi lah, berbasis digital, ya financial digital dan sebagainya. Jadi pastikan berbeda. Atau Anda fokus ke dalam salah satu saham teknologi saja, sisanya Anda tetap diversifikasi ke yang lain. Jangan habiskan uang Anda full ke saham teknologi. Contoh, saya punya 100 juta, 100 juta saya masukin. Salah. Ya, itu kurang tepat. Ya, tapi kalau memang Anda mau, masuknya pun pakai money management. Nah, itulah ya salah satu kelebihan dari PTS kita, Project Tech Stock ini. Kita akan update seminggu sampai 2 minggu sekali area-area beli. Ya, area-area beli yang bisa kita manfaatkan untuk entry. Nah, jadi apakah kita harus tunggu sampai sini? Bisa iya, bisa tidak. Jadi kalau Anda takut ketinggalan, Anda beli dulu misalnya contoh 5% dari modal. Nanti kalau dia turun ke area beli 1, tambah 5% lagi. Turun ke area beli 2, tambah lagi 10%. Turun lagi ke area beli 3, tambah 20%. Nah, kalau saya sudah tambah sampai turun terus gimana? Ya balik lagi ke yang nomor 1, nomor 2. Kayaknya Anda sudah tahu belum? Sudah om, perusahaannya bagus. Oke. Yang kedua, time frame-nya sudah tentuin belum? Sudah om, 3 tahun. Nah ya sudah, kalau Anda sudah tentuin 1 dan 2, kenapa Anda harus panik? Nah jadi ini adalah 3 hal penting yang membuat psikologis Anda terjaga dan meminimalisir resiko atau meminimalisir resiko serendah mungkin Anda gagal profit. K, T, dan M. Ya, jadi Anda harus know, habis itu Anda tentuin time frame, habis itu Anda silakan alokasin dengan menggunakan money management yang tepat. Ya, nah jadi saya cerita, ini Anda bisa baca, Anda wajib baca bener-bener dari atas. Saya tidak akan ulang, jadi kalau Anda tanya di grup, saya hanya akan kasih filenya saja dan kasih link video. Anda silakan baca karena ini cukup jelas. Ya, ini bener-bener cukup jelas. Ini bahkan sudah ada pertanyaan-pertanyaan yang mungkin muncul, teman-teman bisa baca. Ya, nah jadi akan diupdate. Nah sementara ini ada 16, ya ada 16 emiten. Bisa bertambah, bisa berkurang seiring berjalannya waktu. Nah ini ada area beli yang saya kasih. Lalu ada bandarnya, which is itu broker pemegang terbanyak. Jadi mungkin Anda nih kalau lagi iseng-iseng, wah tiba-tiba saham cash si PD atau YU distribusi luar biasa. Berarti kan bandarnya jualan. Mungkin Anda bisa kurangin porsi dulu, baru nanti buyback di bawah dan sebagainya. Intinya saya cuma provide, oh ini ada bandar, jadi Anda tahu. Ya, seakan sewaktu-waktu mereka jualan dalam jumlah besar, berarti kan ada distribusi dari bandar utama. Nah ini urutan, dari yang paling kiri sampai paling kanan, itu dari yang pemegang terbanyak sampai pemegang paling sedikit. Dengan saya ambil jangka waktu dari awal tahun, broker summary-nya. Ya, lalu ini ada business model. Ya ini for information, area beli 1, 2, 3 ini dari asisten silent yang mengerjakan. Seperti itu sudah saya bantu cross check. Business model ini dibantu sama staff silent saya. Ya jadi mungkin kalau memang kurang sempurna atau sebagainya, mohon dimaklumkan. Ya Anda kalau mau tahu lebih dalam ya Anda harus inisiatif cari informasi sendiri. Ini bandar utama dari saya pribadi. Ya jadi ini benar-benar kami dari owner sampai staff ini bekerja sama untuk menyukseskan PTS ini. Nah ini ada bisnis modelnya. Saya hanya cerita sedikit di sini. Ini bergerak apa sih main bisnisnya. Jadi mungkin Anda lebih ada gambaran. Ya, dan ini akan diupdate insya Allah seminggu atau 2 minggu sekali. Ya, ini areanya gitu ya. Dan Anda bisa sesuaikan. Contoh apa DMMX misalnya. Ya, ini area-area belinya. Jadi kalau misalnya area belinya sudah sampai sini, Anda bisa entry. Nah, tapi kalau dia nggak turun-turun gimana? Ya itu terserah Anda masih mau nekat atau tidak. Balik lagi, no dan time frame. Ya, no dan time frame. Tapi ingat yang harus Anda ingat bahwa ini baru Elliott Wave 1. Jadi kita baru pada fase 1, sedangkan masih potensi kita akan masuk ke dalam fase 2 di sini. Saya ambil contoh tidak jauh-jauh Breeze deh. Ya, Breeze kemarin itu naik dari awal tahun itu masih wave 1. Nah, sekarang Breeze ini lagi fase koreksi nih. Ini wave 2. Jadi kalau ngomong jangka panjang Breeze ini masih prospek. Cuman karena time frame kita pendek, kita panik. Padahal Breeze ini masih uptrend karena dia baru dalam Elliott Wave 2. Masih sangat panjang. Seperti itu.
Oke, sebentar ya teman-teman ya. Oke, sebentar ya. Ya, oke, seperti itu. Jadi sudah clear ya bahwa ini merupakan panduan ya. Project Testok ini hanya kita memprovide dari sisi teknikal dan bandar ya, untuk Anda titik entry lah. Kita provide titik entry, jadi Anda nggak usah pusing titik entry-nya di berapa. Kita berikan, Anda bisa ini dijadikan acuan. Sisanya Anda gali sendiri terkait time frame dan juga bisnis model yang ingin Anda investasikan atau Anda tradingkan dan sebagainya. Intinya ialah prospek jangka panjang menurut saya masih sangat menarik. Tapi ingat, di dalam setiap siklus tidak ada yang naik terus, akan ada siklus naik atau turun. Dan dalam siklus turun pun gak cuma 1-2 hari, bisa turun berbulan-bulan. Ya bisa turun berbulan-bulan, berminggu-minggu. Jadi asal Anda tahu emiten yang Anda investasikan oke, asal Anda sudah tentuin time frame dari awal, asal Anda sudah mengalokasikan uang dingin dan diversification dengan baik, insya Allah akan berhasil. Jadi 3 itu sangat penting. Oke, nanti ini akan saya share, akan saya upload di Google Drive, akan saya berikan linknya, jadi harap bersabar. Ini cukup pembahasannya. Lalu nextnya saya akan bahas emiten yang kita rekom ya. Yang pertama ialah ABA. Ya, ini menu sore kita di hari Senin kemarin. Nah, untuk ABA ini teknikalnya good banget ya. Artinya ialah mari berhasil TP2, Anda masih bisa hold ya. Artinya Anda bisa tetap kawal trailing stop. Ya. Nah, untuk ABA ini chartnya mirip banget terkait chart mari waktu itu. Jadi memang ABA agak lagging nih. Ya. Nah, kalau Anda lihat mari ini dia sudah confirm break di sini. Ya, dia break, dia punya downtrend line. Berarti menunjukkan bahwa saham ini singkatnya akan lanjut naik lagi karena sudah confirm. Ya, ini sudah confirm ABA dan dia pun berhasil ya, ini breakout di sini. Ini ada area kuat nih di sekitar 238 240. Ini resisten cukup kuat juga dan berhasil ditembus. Nah, maka dari itu ketika marinya lanjut naik, karena ABA pemegang kurang lebih 10-11%, pasti ada hubungan. Ya, karena kan ini dalam bidang yang sama antara si Mahaka ya, ABA gitu ya dengan mari. Ya kan sama-sama Mahaka. Jadi memang masih satu holding, kurang lebih seperti itu. Nah, maka dari itu ya pergerakannya mirip. Jadi kalau Anda sudah punya mari, Anda hold mari saja, kawal trailing stop. Nah, untuk ABA target menu sore kita yaitu sudah saya info ya di 250 260. Anda input saja sini pakai order booking. Ya, seperti itu. Jadi stop loss pertama 222 ya di sini nih. Kalau jebol 222 dia takutnya akan nge-swing dulu ke bawah, jadi kita cut awalnya di sini. Nanti saya update ya, kalau memang masih menarik ya saya keep dulu gitu. Karena stop loss santai next-nya di 200-an. Oke, ini untuk ABA sudah clear. Lalu BBYB sudah buang muatan, alhamdulillah 2-4% sudah kita dapatkan. Volumenya juga meledak. Ada TP dan YU yang masuk juga. Ini foreign teman-teman. Ya, ini BBYB foreign ya, dan kalau kita lihat foreignnya masuk hampir 30.000. Cukup luar biasa ya. Lalu BBYB yang krusial ialah dia berhasil balik di atas 460. Ya, dan ya intinya terima kasih atas kepercayaan teman-teman, karena kalau bukan atas kepercayaan teman-teman mungkin kita nggak bisa, mungkin kita sudah cut loss. Tapi di sini saya berusaha semaksimal mungkin. Saya juga mengorbankan salah satu account saya untuk ngegor ya, istilahnya ngebantu nge-push BBYB. Anda sudah tahu saya nge-spam dalam seminggu terakhir BBYB biar nggak drop. Berhasil juga. Sekarang kayak gini, kondisinya TP1 masih 490 500. 500 itu crucial. Ya. Nah, Anda bisa dua hal. Anda bisa trailing stop di harga BEP. Contoh, saya rata-rata 455. Jadi kalau dari 470 turun ke 455 ke bawah, saya jual impas. Jadi setidaknya kita sudah profit sebagian, habis itu cut profit. Atau Anda kalau mau benar-benar santai, Anda tetap stop loss di 430. Atau kalau mau konservatif di 440 nggak apa-apa. Karena 440 ini sudah kebentuk support baru. Ya, jadi nggak harus tunggu 430. 440 ini juga merupakan support yang cukup kuat. Ya.
Lalu kalau Anda rasa dia naik ke 480 tapi Anda rasa udah nggak kuat, Anda mau jual silakan. Karena posisi sekarang, ya saya pribadi pun sudah profit sekitar 3%. Saya 3%, 455. Apalagi teman-teman yang dapat 450 ke bawah, itu mungkin sudah 4%, 5%-an ke atas. Jadi kalau naik lagi ke 480, itu mungkin sudah naik ya 7%, 8%, 9%. Sudah sangat memadai untuk swing. Ya, lumayan banget lah. Intinya kita nunggu nggak sia-sia. Ya, seperti itu. Jadi untuk RI-nya juga sudah disetujui. Ya, ini tinggal digoreng berita saja dan insya Allah endingnya bahagia. Oke, ini untuk BBYB gitu ya, semua sudah clear. Lalu Oke, nah saya cerita sedikit untuk yang ada beli MDKI. Ini saya share di grup ya, Anda bisa baca plannya di grup. Kini ini juga sudah saya share beritanya, jadi Anda kalau mau join grup ya join saja. Karena ada beberapa dari teman-teman kan tidak join grup discussion. Padahal di sana banyak ilmu, banyak sharing-sharing yang bisa teman-teman dapatkan. Nah, untuk MDKI ini oke banget gitu. Artinya ialah kalau kita cek ya, kalau kita cek ini sudah breakout di sini. Volumenya oke ya, ini pun stokastiknya juga good banget nih. Ya, jadi oke banget, sudah berhasil breakout dah. Apalagi dia bisa break 226. Ya, break 226 maka lanjut ke 234 di sini. Ya, 234 nextnya 250-an. Jadi nextnya lagi 280. Jadi ketika berhasil lolos 230 ke atas, MDK ini akan sangat prospek untuk swing. Nah, cuman karena lotnya nggak besar, tipis banget, makanya saya tidak masuk dalam rekom. Jadi Anda yang mau ikut silakan. Yang penting stop lossnya pertama di 210 di sini. Ya, stop lossnya berikutnya 200. 200 cukup kuat. Jadi harusnya sih nggak drop. Ini sabar ya. Artinya ini saham swing dan nggak naik dalam 1-2 hari. Tapi secara swing ini masih oke banget. Ya, ini oke. Lalu untuk MTPS juga ini oke. Cuman karena banyak copet ya susah. Namun yang saya perhatikan ialah MTPS ini potensi banget. Ya, potensi banget ada rounding. Cuman karena ini sifatnya gorengan, maka mungkin akan banyak drama seperti itu. Ya, jadi kalau kita perhatikan, ya ini MTPS ini cepat lambat dia ngeround nih. Ya, MTPS ini cepat lambat dia rounding di sini. Ya, MTPS ini rounding dia. Jadi ini sudah berapa kali? Sekali, ya, sekali, 2 kali, ini 3 kali, yang ini keempat kali, dan makin lama kalau kita lihat makin mau coba breakout. Dan kalau saya perhatikan cepat lambat ada potensi breakout. Ya, karena dia masih buat low, higher low. Artinya dia meskipun koreksi habis dibanting, tapi dia low-nya tidak lebih rendah daripada low kemarin. Artinya memang di-push untuk naik. Ya, cuman memang Anda harus slot kecil karena MTPS basically ini lotnya tipis. Ya, jadi nggak bisa masuk banyak. Ya, anggaplah pantauan saham. Nah, maka dari itu targetnya potensi break 162 ke atas, stop lossnya terserah sih. Ya, Anda bisa stop loss bener-bener santai 120-an. Cuman kalau 120 terlalu ketat, maksudnya kalau 120 terlalu jauh, Anda bisa cut loss di sini dulu, di 130. Ya, 130 support kuat juga nih. Jadi Anda silakan tentuin saja. Dari kemarin sih nggak dikasih 130 ya. Karena abis itu langsung membal lagi. Jadi ini range-nya masih sideways. Ya, perlahan lagi buat pattern lagi untuk breakout. Ini masih menarik. Cuman Anda save plan-nya karena saya tidak cerita ulang. Nah, lalu untuk wins, ya wins sebenarnya sudah, kalau Anda copet dapat ya 3%. Karena dari 122 sempat naik ke 126. Cuman mungkin ada yang buyback lagi. Nah, untuk wins, ya, Anda bisa antri itu di 114 ya, 114 sampai 118 piramid. Jadi Anda silakan piramid 114 sampai 118. Jadi dari ARB nih, ARB-nya dia sampai kebetulan nih pas banget EMA 13 di 18, 118 juga ada support kuat dan harusnya sih kepental di sini. Ya, secara banner gimana? Secara banner sih namanya gorengan ya distribusi ya. Dalam beberapa hari terakhir tetap distribusi. Lumayan distribusinya, tapi
namanya kita copet, kita kan cuma mau ambil tektokannya. Jadi so far masih menarik. Ya cuman memang nggak melulu langsung naik. Anda lihat di sini dia butuh 3 hari 1 2 3 baru naik. Jadi kalau besok koreksi lagi Anda bisa manfaatkan ya, karena ini ada gap yang besar, cepat lambat akan ketutup gap sebesar ini dan harusnya sih akan ketutup. Ya, 126 sampai 131 belum tertutup. Gitu. Jadi ini masih banyak gap. Ini bisa dijadikan angka taking profit. Nah, stop loss pertama di 113. Ya, jadi kalau dia sampai jebol 113, Anda mau cut loss dulu silakan. Atau cut loss ketat 118. Besok kita antri nih 114 sampai 118. Kalau closingnya di bawah 118, Anda mau out dulu boleh. Fleksibel saja karena gorengan ya suka-suka. Jadi di fleksibelkan. Tapi kalau santai lot kecil lah silakan. Anda batasi di 113. Harusnya tidak akan lebih rendah dibandingkan 113. Ya, seperti itu. Karena ini baru baru start lah. Dia akan buat pattern untuk nge-push lagi. Cepat lambat seperti itu. Oke. Lalu untuk nextnya ISSP masih oke, dia masih rounding ya. Dia biasa rounding seperti ini 1 2 3 4 5 gitu ya. So far masih oke sih. Cuman kemarin GR-nya buang barang saja, makanya nggak gerak. GR ya. Lalu Sen juga masih oke buat yang belum kejual ya. Kita masih kawal seperti itu. Ya, TP1 masih di 246 ke atas seperti itu. TP swing juga sudah ada targetnya di channel. Ya. Bang, nah buat Anda yang pegang bang seperti itu, posisinya kan close 23180. Stop loss ketat kita di 23160. Ya, karena kita punya cut loss di 3160, stop loss ketat ya. Anda mau stop loss ketat dulu nggak ada masalah, putar menu sore lain. Tapi kalau Anda mau santai bisa di sekitar sini nih. Ya, di sekitar 3000 sampai 3050. Harusnya sih tidak akan lebih rendah dari sini. Cuman perlu saya info, bank ini ada potensi sekali repo. Jadi kalau nggak sabar ya mungkin Anda bisa putar ke saham lain dulu. Tapi kalau sabar masih oke, karena secara weekly ini mulai ngeround nih. Ya, secara weekly dia mulai rounding. Jadi ini oke nih, cepat lambat ada potensi naik seperti ini. Ya, sudah cukup sehat secara weekly. Cuman memang harus sabar saja. Ya, Bang, BBYB Soci juga oke. Dia tidak buat low baru kemarin. Ya, bandarnya juga sudah tidak ada yang jualan lagi. Ya, GR akum lagi, OD akum lagi. Sisanya yang cut loss PD, YB, LG, KK, CP. Ini retail sudah ada terlihat akumulasi. Good sih ya. Jadi polanya sudah mulai ngeround lagi, ya kan? Ini udah nggak ada masalah, ini oke. Ya, harusnya sih nggak minggu ini, minggu depan Soci harusnya masih menarik. Ya, seperti itu. Jadi so far masih oke, cuman memang harus bersabar sedikit. Ya, Soci keras sudah saya lepas kawalan. Ya, Anda yang masih mau hold boleh banget ya, bukan berarti nggak boleh. Keras ini masih oke banget. Ya, TP1 masih 670 ke atas gitu ya. Cut loss pertama di 605, cut loss berikutnya di 580. Anda mau hold bisa, tapi ingat aja plannya. Ya, saya pribadi sudah full out. Ya, jadi jatuhnya jual impas. Saya jual dapat di 630, jual impas. Ya, bahkan untuk satu tick kemarin sudah buang ya, endingnya profit, cuman memang kurang maksimal aja. Jadi ini crash masih oke untuk di hold, cuma sudah saya lepas kawalan. Oke ya. Jadi saya rasa cukup. Untuk menu baru saya akan kawal lagi besok. Kita cek market besok gimana. Thank you banget teman-teman. Tolong ditonton. Ini spesial kali, tolong ditonton. Sekali lagi thank you untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai akhir. Kita fight lagi besok. Semoga bulan Juni ini lebih indah lagi daripada bulan Maret. Salam Trader Academy. Be silent, be patient, be cuan.